Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana, alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini adalah dia yang akan hadir di tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti Pick a Card Trading kali ini dan jangan di-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pick a Card Trading kali ini. Oke? Jadi seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian ketika kalian memilih, oke? Langsung saja kita ambil kartunya. Ya, oke. Nah, oke ya. Jadi sekarang saatnya Clarissa shuffle dan akan Clarissa tebar 3 pilihan kartu. Ingat, gunakan intuisi kalian ketika teman-teman semuanya memilih ya. Oke. Kita coba. Kita ambil 3 pilihan kartu. Oke, di sini ada kartu yang pertama. Kemudian di sini ada kartu yang kedua. Oke, kemudian kita ambil kartu yang terakhir jatuhnya. Dan di sini oke, ada kartu yang ketiga. Jadi sebentar ya, kita tebar terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga bisa melihat secara jelas dari visual kartu yang sudah Clarissa tebar, oke? Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa tadi, gunakan intuisi kalian untuk memilih. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan pile-pile yang lain, jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pel yang pertama terlebih dahulu. Oke? Sesuai dengan judul tema dan deskripsi yaitu dia yang akan hadir di tahun 2021 nanti. Oke. Coba Clarissa lihat. Di sini ada kartu The Magician. Oke, kemudian ada kartu juga Nine of Pentacle, kemudian ada kartu juga Five of Wands, ya.
Oke. Kemudian ada kartu di sini ya, Queen of Wands, Queen of Pentacle ya. Kemudian di sini juga ada kartu Nine of Swords. Oke, kita geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga bisa melihat secara jelas dari visual kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu dia yang akan hadir di tahun 2021 nanti. Di sini Clarissa melihat ya, jadi dia yang akan hadir sepertinya di sini berasal dari masa lalu gitu. Masa lalu itu mungkin dia adalah seseorang yang memang pernah kamu sukai. Cuman sepertinya kalian dulunya itu kayak masih belum terikat sama sebuah hubungan. Alhasil di tahun 2021 ini sepertinya orang ini akan hadir kembali di dalam kehidupan kamu, datang membawa kepastian. Mungkin dianya dulu sih dalam artian tuh kayak hadir tuh di saat mungkin waktunya kurang tepat, atau mungkin dia masih belum bisa serius terhadap satu hubungan, atau bisa jadi apa ya, dalam artian tuh orang ini tuh kayak masih terlalu menggantungkan diri kamu dulu, dalam artian ya sepertinya orang ini suka gitu tapi kayaknya nggak suka gitu, kayak tarik ulur nggak jelas gitu. Dan bisa dibilang dia juga flashback ke belakang kemarin sempat ngeghosting juga sih gitu. Cuman memang pada konteksnya kalian masih belum terikat sama sebuah hubungan gitu. Dan di tahun 2021 ini sepertinya orang ini akan hadir kembali di dalam kehidupan kamu. Namun kedatangannya di tahun 2021 ini sepertinya orang ini membawa sejuta kepastian. Artinya ya mungkin flashback ke belakang kemarin dia masih belum terlalu bisa fokus, masih belum terlalu bisa serius. Di tahun 2021 ini dia datang membawa keseriusan. Dan mungkin flashback ke belakang kemarin kamu masih merasa bahwa intinya orang ini tuh kayak masih dalam artian ya memang gitu, kamu ada perasaan suka, kamu ada perasaan sayang gitu. Cuman kayaknya di flashback ke belakang kemarin mungkin situasinya kurang tepat. Dan orang ini di tahun 2021 ini sepertinya datang di dalam kehidupan kamu di waktu yang tepat gitu. Di saat mungkin kamu butuh seseorang yang bener-bener bisa ngertiin kamu, dia datang di saat bener-bener kamu membutuhkan seseorang yang bisa mensupport dan memberikan sebuah dukungan ke kamu gitu. Intinya dia datang di saat waktu yang tepat nantinya. Selain itu apabila kamu dulunya ya flashback ke belakang kemarin, dalam artinya tuh dekat dengan dia, memang keadaannya itu masih tarik ulur nggak jelas. Artinya jika dilihat orang ini kayaknya suka, tapi jika diresapi gitu kayaknya nggak suka. Nih orang gimana sih? Kayaknya berkesan ribet gitu. Kayaknya di tahun 2021 ini orangnya lebih apa ya, lebih pasti lah gitu. Dalam artian tuh kayak lebih pasti kalau memang dia memang suka sama kamu, ya berarti dia bakalan mengungkapkan tentang perasaan dia. Kalau misalnya dia memang dalam artian tuh ingin memperjuangkan kamu, ya berarti dia akan memperlihatkan sisi perjuangannya gitu. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin sebelumnya itu kayak masih belum terlalu bisa terlihat gitu, belum terlalu bisa terlihat apa gitu, titik fokus dari dia gitu untuk menjalin sebuah hubungan. Dan di tahun 2021 ini sepertinya dia datang lebih pasti, momennya juga pasti, segala sesuatunya itu juga tepat gitu. Terus aku juga di sini melihat ya bahwa orang ini sepertinya nantinya hadir dan datang di dalam kehidupan kamu membawa nuansa baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin dia terlalu membuat kamu jadi pusing gitu, pusing 7 keliling. Dibilang ya kamu suka, kamu memikirkan juga memikirkan dia, tapi kayaknya dia masih belum bisa fokus nih gitu. Artinya kan ya bikin kamu jadi sebuah beban gitu. Dalam artian kalau bisa kamu sayang, kamu suka gitu, kenapa kamu nggak mengungkapkan aja gitu. Jangan cenderung kayak tarik ulur nggak jelas seperti ini. Ini yang membuat hati kamu jadi kayak merasa tersiksa. Cuman di sini aku sih masih melihat ya, dalam artian mungkin orang inilah yang akan bisa merubah kehidupan cinta kamu gitu. Yang semula kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak seolah-olah terombang-ambing, tergantung di dalam lautan lepas gitu. Cuman setelah dia nanti hadir gitu, kan dia udah hadir membawa sebuah kepastian gitu. Jadi kayak kamu lebih apa ya, merasa seneng, merasa bahagia, lebih terarah lagi gitu. Karena kamu sudah tahu gitu ini hubungan mau dibawa kemana, keinginan dia apa gitu. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa orang ini aku melihat memiliki niat dan tekad yang sangat kuat ke depannya. Mungkin flashback ke belakang sih tekadnya masih belum terlalu terlihat ya gitu. Atau mungkin memang dia flashback ke belakang kemarin masih belum bisa cukup fokus gitu. Cuman di tahun 2021 ini Clarissa melihat ada sebuah energi yang berbeda, energi yang bertolak
belakang dari sebelumnya gitu. Dalam artian ya orang ini membawa nuansa keseriusan baru gitu yang nantinya dapat kamu rasakan gitu. Dalam artian tuh perjuangan orang ini ke depannya seperti apa gitu. Memang sih dia biasa aja gitu. Orangnya nggak ada yang spesial-spesial banget gitu. Cuman nantinya gitu. Cara dia dalam mendekati kamu yang membuat kamu jadi lebih tertantang gitu. Untuk mengenal dia jauh lebih dalam gitu, jauh lebih jauh daripada sebelumnya. Dan di sini Clarissa juga melihat ya bahwa orang ini tuh nantinya itu kayak membawa sebuah harapan gitu, membawa sebuah harapan baru akan sebuah hubungan yang sebelumnya ya kamu itu kayak masih merasa, dalam artian tuh kayak masih terlalu takut untuk menjalin hubungan bersama dia gitu, karena mungkin orangnya masih belum bisa fokus, belum bisa serius gitu. Cuman kedepannya ya kamu lebih lebih berani aja gitu, karena orangnya lebih pasti dan membawa harapan yang pas gitu. Terus di sini Clarissa juga melihat ya bahwa sebenarnya kamu pun gitu ya nantinya ketika dia hadir gitu di saat kamu itu kayak bener-bener udah kayaknya tuh kayak udah ngerasa apa ya, dalam artian tuh kayak mungkin tuh sudah sedikit melupakan dia. Bukan berarti kamu langsung lupa ya, tapi yang kayak ya udah deh gitu, mau kamu datang, mau kamu enggak gitu, terserah kamu gitu. Jadi kayak nantinya setelah kamu kayak merasakan sesuatu hal yang seperti itu, dia tiba-tiba hadir dan muncul lagi di dalam kehidupan kamu. Ini yang artinya apa gitu? Ya ada perasaan bingung ada, perasaan seneng ada, perasaan juga bisa dibilang tuh perasaan campur aduk gitu, antara seneng, kaget gitu, mungkin juga bahagia gitu, yang nantinya tuh bakalan kamu rasakan. Cuman ya di sini kamu nantinya itu di tahun 2021 ini sepertinya orang ini ya datang membawa perubahan besar sih gitu. Membawa perubahan besar yang intinya itu bener-bener bisa kamu rasakan lah nantinya gitu. Mungkin yang semula flashback ke belakang kemarin orang ini juga sering ngeghosting, mungkin flashback ke belakang kemarin dia yang mungkin kurang bisa fokus gitu. Kedepannya ternyata dia lebih intens ke kamu gitu. Lebih intens, lebih menunjukkan tentang perhatian dia, lebih menunjukkan tentang perasaan dia yang sesungguhnya. Ini yang membuat intinya tuh adalah perasaan bangga dari diri kamu nantinya. Jadi seperti itu. Dan di sini kamu juga nantinya akan sama-sama banyak melewati perjuangan bersama dia gitu. Perjuangan untuk menggapai satu harapan dan satu tujuan. Selain itu, ya kalian kedepannya akan menjadi pribadi yang mungkin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jauh lebih baik itu artinya apa? Ya mungkin kalian akan menjadi pribadi yang lebih sama-sama dewasa, sama-sama lebih saling mengerti, sama-sama lebih saling memahami. Dan tadi saya juga bisa melihat bahwa di sini tuh nantinya benar-benar kamu akan melihat sebuah keindahan yang sesungguhnya di tahun 2021 ini. Keindahan bersama orang yang kamu sayang gitu ya. Keindahan bersama orang yang benar-benar kamu kagumi sejak lama mungkin gitu. Terus memang orangnya bisa dibilang tuh kayak hadirnya nanti tuh kayak bisa dibilang tuh penuh dengan kejutan. Artinya tuh apa? Ya di saat kamu sudah nggak mengharapkan dia lagi, tapi nyatanya dia tiba-tiba tuh kayak langsung muncul gitu di dalam kehidupan kamu. Otomatis kamu nantinya juga akan merasa bingung. Ini pertanda apa? Ini artinya apa gitu? Benarkah dia cinta sejatiku? Benarkah dia ini adalah twin flame aku gitu? Atau mungkin dia memang adalah jodoh yang memang sudah dihadirkan untuk Tuhan gitu ya, untuk kita ini bersatu gitu. Walaupun mungkin flashback ke belakang kemarin kamu belum bersatu gitu, mungkin di tahun 2021 antara kamu dan dia bisa dipersatukan. Jadi seperti itu. Karena di sini Clarissa melihat begitu banyak ya nantinya itu pengorbanan, perjuangan yang bakalan kalian lewati secara bersama-sama. Bisa dibilang ya dia hadir gitu ya di dalam kehidupan kamu ini seolah-olah seperti sebuah keajaiban yang memang dihadiahkan Tuhan untuk kamu rasakan gitu. Dalam artian ya bisa dibilang tuh dia datang di saat waktunya itu bener-bener tepat gitu. Jadi kayak nantinya kamu merasa bahwa wah ini kayaknya sebuah momen keajaiban yang memang dihadiahkan Tuhan untuk aku gitu. Di saat aku bener-bener butuh perhatian, di saat aku bener-bener butuh orang yang bener-bener respect dan peduli sama aku gitu. Nantinya dia bener-bener hadir secara tiba-tiba. Dan selain itu, di sini Clarissa juga bisa melihat ya bahwa orang ini nantinya adalah dia yang selalu apa ya, tipikal seseorang yang selalu memberikan support dan dukungan terhadap orang yang dia sayang. Maksudnya apa gitu? Ya terkadang ada seseorang yang tipikalnya itu mengekang gitu. Misal kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh kerja, kamu nggak boleh begitu. Tapi kalau ini orang, menurut saya dia tipikal seseorang yang apa ya, selalu mendukung penuh gitu ya.
mendukung penuh apa yang dilakukan pasangannya, asalkan apa yang dia lakukan bermanfaat baik bagi diri dia maupun bagi orang lain gitu. Mungkin flashback ke belakang kemarin kamu masih terlalu apa ya, terlalu takut menatap masa depan bersama dia. Apa yang kamu takutkan? Ya mungkin tuh kayak orang ini kayaknya flashback ke belakang kemarin tuh kayak masih belum bisa diajak serius, masih belum bisa mungkin tuh apa ya, fokus terhadap satu hubungan gitu. Nantinya ya ketika kamu memaksakan sebuah kehendak, takutnya itu ya hubungan yang kamu inginkan ternyata nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Takutnya malah menjadi sebuah pertengkaran, pertikaian, menjadi sebuah perseteruan gitu. Itu yang akhirnya tuh kayak flashback ke belakang kemarin tuh kayak adalah perasaan yang di sisi lain kamu ingin dimiliki dia, tapi di sisi lain ada rasa takut yang kamu rasakan gitu. Cuman ya sepertinya di tahun 2021 ini rasa kecemasan dan rasa ketakutan kamu bisa terhapus akan datangnya dia yang jauh lebih membawa kepastian dan datang membawa sejuta harapan, juga membawa nuansa keindahan baru gitu, sehingga ya kamu jadi lebih percaya diri dan lebih berani lagi menatap masa depan bersama dia. Walaupun mungkin flashback ke belakang kemarin ada kecemasan gitu, ada kecemasan yang sempat melanda diri kamu, cuman Clarissa yakin kedepannya kamu akan menjadi intinya tuh pribadi yang jauh lebih berani lagi gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang dia datang bukan cuma membawa kebahagiaan aja, tapi dia datang membawa kepastian, juga membawa perubahan. Itu yang membuat kamu jadi lebih merasa berani aja, lebih merasa percaya diri bahwa orang yang mungkin pernah kamu suka, orang yang mungkin tuh kayak pernah dekat dengan kamu dulu, saat ini tuh kayak bener-bener bisa diharapkan daripada flashback ke belakang kemarin. Jadi seperti itu. Selain itu kita coba juga lihat. Oke. Selain itu, Clarissa juga melihat ya, di sini ada kartu The Lovers gitu. Mungkin di tahun 2021 ini kamu akan lebih bisa memaknai arti cinta sejati yang sesungguhnya. Artinya apa gitu? Ya mungkin bisa dibilang walaupun kamu nantinya belum terikat sama sebuah hubungan pernikahan sama dia gitu, tapi kamu kayak merasa energinya tuh kayak sudah ngerasa deket banget, udah ngerasa yakin banget bahwa dia adalah jodoh kamu, udah merasa bahwa intinya tuh dia adalah seseorang yang selama ini kamu cari gitu. Itu yang artinya tuh kamu akan merasakan gitu ya, kehadiran cinta sejati yang sesungguhnya itu di tahun 2021 ini gitu. Selain dia datang membawa kebahagiaan dan kepastian, tapi orang ini juga dalam artian tuh mampu membangkitkan apa ya, energi di dalam diri kamu sendiri bahwa cinta sejati itu masih ada. Jadi seperti itu. Terus di sini bisa dibilang mungkin ya hati kamu kemarin tuh kayak sudah merasa gelap gitu, sudah tertutup sama sisi gelap gitu. Sisi gelap tuh dalam artian tuh ya mungkin kamu sudah apa ya, bisa dibilang tuh kayak takut lah gitu menatap yang lebih gitu, menatap masa depan yang lebih bersama orang yang flashback ke belakang kemarin sebenarnya kamu suka, kamu harapkan. Cuman kan dia memang nggak bisa fokus, dia masih belum bisa serius gitu, sehingga ya ada rasa ketakutan tersendiri di dalam diri kamu gitu. Cuman ya setelah orang ini hadir di tahun 2021 ini gitu, kamu jadi lebih apa ya, dalam artian tuh ini orang datang dengan nuansa yang berbeda banget gitu. Yang kayak semula kamu merasa takut, kamu jadi lebih percaya diri gitu loh. Percaya diri ya karena dia datang jauh lebih baik daripada sebelumnya, daripada apa yang pernah kamu kenal sebelumnya. Terus juga di sini kamu juga nantinya akan lebih mempertimbangkan dia kembali gitu. Mempertimbangkan dia kembali itu artinya ya kamu berusaha meyakinkan diri kamu kembali gitu, di balik kecemasan gitu, tapi kamu masih tetap gitu, dalam arti itu berusaha meyakinkan diri kamu sendiri bahwa orang yang nantinya di tahun 2021 ini dekat dengan kamu gitu, dia adalah seseorang yang bisa membawa kamu ke jenjang yang lebih serius, bisa membawa kamu intinya tuh apa ya, bisa dibilang tuh kayak bener-bener bisa diajak untuk serius gitu. Jadi kayak kamu lebih apa ya, meyakinkan diri kamu lagi bahwa mungkin ini adalah jodoh yang memang sudah dipersiapkan Tuhan gitu ya, untuk menjaga aku, untuk benar-benar bisa dalam artian itu sama-sama bertanggung jawab gitu terhadap komitmen yang sudah dibuat gitu. Terus di sini Clarissa juga melihat ya bahwa bisa dibilang tuh kayak
nantinya seperti yang saya bilang tadi gitu, kalian akan sama-sama melewati segala bentuk rintangan, kalian akan sama-sama merasakan arti pengorbanan dan perjuangan yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin, dia kayaknya masih belum pasti nih, ngeghosting gak jelas, suka tarik ulur gak jelas gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh dia nantinya itu akan lebih lebih bisa fokus terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani, dan intinya tuh kayak yuklah gitu, kita sama-sama berjuang gitu, karena aku udah capek nih gitu, dalam artian tuh kayak terikat sama sebuah hubungan yang nggak serius gitu, masih dalam artian tuh kayak masih memikirkan tentang kepentingan dia sendiri, dan kayak kedepannya di sini antara kamu dan dia akan sama-sama berjuang demi menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Jadi seperti itu. Dan di sini aku melihat bahwa yang jelas nampak gitu, dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, aku juga melihat gitu, mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu merasa dan mengira bahwa orang ini tuh kayak masih belum ada sisi kebijaksanaannya. Cuman ya kayaknya di tahun 2021 ini rasa kebijaksanaan tersebut bisa kamu lihat secara nyata dari diri dia gitu, walaupun dia tidak begitu menunjukkan gitu. Cuman ya rasa ketegasan dan kebijaksanaan bisa kamu rasakan gitu, bisa kamu rasakan dan bisa kamu resapi. Jadi seperti itu. Di sini coba, oke. Kita coba lihat. Oke. Di sini aku juga ngelihat ya bahwa mungkin tuh ada perasaan tuh kayak kamu takut apabila dia nggak bisa ngimbangin kamu, nggak bisa ngimbangin perasaan kamu, dan dia lebih memprioritaskan emosi. Itu yang intinya tuh yang menjadi ketakutan kamu. Cuman ya seiring berjalannya waktu dia bisa meyakinkan gitu, meyakinkan bukan hanya perkataan, tetapi dia bisa menunjukkan gitu ya, dalam artian tuh secara jelas dan nyata, yang akhirnya ya intinya tuh kayak kamu lebih yakin gitu daripada sebelumnya. Selain itu di sini aku juga bisa ngelihat ya, mungkin flashback ke belakang kemarin kamu masih belum melihat ya sisi tanggung jawab dia yang sesungguhnya gitu. Dalam artian tuh ya aku suka sama kamu gitu, cuman yang aku lihat tuh kayak kamu kurang ada rasa tanggung jawabnya. Mungkin tuh bagi kamu seperti itu. Cuman di sini di tahun 2021 dia akan lebih terlihat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab gitu, dalam arti itu ada rasa tanggung jawabnya terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani, terhadap orang yang saat ini sedang dekat dengan dia gitu. Intinya rasa tanggung jawab tersebut nantinya benar-benar bisa kamu lihat gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa intinya itu datangnya dia di dalam kehidupan kamu, ya kamu merasa bahwa mungkin ini adalah salah satu pencapaian dan harapan yang selama ini kamu panjatkan sama Tuhan gitu. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin tuh yang kayak kamu sebenarnya sudah lelah gitu, dalam artian tuh kayak harus membuka hubungan baru bersama orang yang baru, harus menjalin cinta bersama orang yang baru, kamu capek gitu. Karena cuma satu yang kamu inginkan dan kamu butuhkan, satu orang aja, asalkan dia bener-bener bisa diajak untuk serius. Itu sih sebenarnya yang kamu inginkan. Cuman mungkin flashback ke belakang kemarin kan masih belum kamu dapatkan gitu. Dan mungkin ya jawaban doa kamu di tahun 2021 ini sepertinya bakalan kamu terima. Jadi seperti itu. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang ya mungkin di tahun 2021 kemarin banyak beban yang kamu rasakan gitu. Mungkin salah satunya juga seseorang yang bener-bener kamu memang menginginkan gitu, seseorang yang bener-bener bisa diajak untuk komitmen, seseorang yang bener-bener bisa diajak untuk serius gitu. Cuman kan mungkin di tahun 2020 kemarin masih belum, kamu merasa belum mendapatkannya gitu. Dan setelah kamu mendapatkannya di tahun 2021 ini, ya mungkin bisa dibilang itu menjadi salah satu, intinya tuh kayak beban kamu jadi berkurang gitu. Karena ya salah satu yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan juga gitu. Mungkin ya di sini tuh yang masih belum kamu hilangkan gitu ya, perasaan ketakutan kamu yang masih belum bisa hilang di tahun 2021 ini. Mungkin kayak kamu masih
takut ya apabila segala bentuk perjuangan dan pengorbanan kamu ini tidak pernah dihargai sama pasangan kamu. Itu yang kamu takutkan. Selain itu juga kamu takut gitu apabila kamu udah merasa sayang, takutnya itu kayak rasa sayang kamu justru malah dimanfaatkan atau dipermainkan. Jadi perasaan itu yang mungkin tuh kayak masih belum bisa kamu hilangkan. Cuman saran dari Clarissa ya di tahun 2021 ini sebisa mungkin gitu ya, kamu harus bisa membuang jauh-jauh rasa trauma yang kamu rasakan. Artinya apa gitu? Ya bisa dibilang tuh gini ya. Memang menghapus rasa trauma itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi apabila kita ada niat dan tekad gitu dan ada pasangan yang benar-benar bisa mendukung kita gitu ya, menunjang untuk benar-benar bisa menghapus rasa trauma tersebut, saya yakin rasa trauma tersebut secara tidak langsung bakalan hilang secara sendirinya. Jadi seperti itu. Jadi nantinya juga dia hadir di dalam kehidupan kamu ini juga membawa dampak perubahan yang positif gitu. Yang semula kamu masih ditakuti rasa trauma, ya lambat laun rasa trauma tersebut bisa hilang dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke, di sini ada kartu Ten of Swords. Oke. Yes, yaitu dia yang akan hadir di tahun 2021 nanti. Coba lihat ya. Oke, di sini ada kartu Death. Kemudian ada kartu Four of Wands. Ada kartu Queen of Wands. Dan di sini juga ada kartu Four of Cup. Kemudian ada kartu juga Ten of Cup. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu dia yang akan hadir di tahun 2021. Jika dilihat dari kartunya, di tahun 2021 ini siapa yang akan hadir gitu? Mungkin ya dia adalah orang baru, orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya, atau ada dua kemungkinan di sini. Jika tidak gitu ya, mungkin dalam artian tuh kayak orang ini sudah pernah gitu ya kamu kenal, kamu sudah pernah tahu dia, cuman yang menjadi permasalahan adalah kamu masih belum mengerti gitu tentang perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu gitu. Bisa dibilang ya dia pengagum rahasia kamu, atau mungkin dia memiliki perasaan yang dalam sama kamu, tapi entah kenapa gitu orang ini tuh kayak masih belum memiliki kekuatan untuk menyatakan tentang perasaan dia yang sesungguhnya terhadap orang yang dia sayang. Bisa dibilang ya dia tipikal seseorang yang benar-benar sangat perfeksionis dalam menutupi gitu ya hati dan perasaan dia gitu. Yang sebenarnya dia ada perasaan sayang sama kamu, ada yang perasaan suka sama kamu gitu. Tapi karena orang ini tidak memiliki kekuatan dan keberanian gitu, sehingga ya seperfect mungkin dia berusaha menutupi gitu. Tetapi ya sepandai-pandainya dia gitu, kayaknya namanya perasaan itu nggak bisa dibohongi. Kamu pun juga sepertinya peka gitu. Dan apabila di sini dia temanya orang baru, orang yang belum pernah hadir di dalam kehidupan kamu, intinya tuh orang yang belum pernah kamu kenal, ya mungkin dia datang gitu ya dalam artian tuh kamu tidak melalui proses PDKT sama dia tiba-tiba datang gitu ya, pengen kenal sama kamu, mungkin di sosmed, mungkin perkenalan secara tidak langsung gitu, dia tiba-tiba hadir aja gitu, cuman kayak kamu perkenalannya nggak intens sih gitu loh, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini tetapi energi kuasi mengatakan bahwa bisa dibilang tuh orang yang akan hadir di 2021 ini dia adalah seseorang yang dalam artian tuh seseorang yang memang kamu sudah kenal dia, kamu sudah mungkin pernah ketemu sama dia, kamu sudah intinya tuh sudah tahulah gitu kurang dikit banyaknya dia. Cuman kalau untuk masalah hati gitu,
kamu masih belum ngerti nih, kamu masih belum tahu gitu. Karena bisa dibilang dia tipikal seseorang yang memendam. Cuman pernah sih gitu, sesekali orang ini tuh mungkin memberikan kamu sebuah kode gitu, sebuah kode biar dalam artian dia nggak langsung menyatakan tentang perasaan dia gitu, cuman kayak dengan kode-kode kecil, dengan harapan tuh biar kamu lebih peka lagi tentang apa yang saat ini sedang dia rasakan. Jadi seperti itu. Bisa dibilang memang dia tipikal seseorangnya sih pendiam gitu. Pendiam tuh dalam arti bukan dia yang diem banget gitu. Intinya tuh kayak dia lebih banyak bicara kamu daripada dia. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa orang ini tuh kayak secara tidak langsung gitu, walaupun kamu belum tahu nih gitu tentang perasaan perasaan dia ke kamu ini gitu. Cuman kayak kamu bisa melihat tentang sisi perhatian dia ke kamu ini bagaimana, cara dia memperlakukan kamu ini seperti apa, dan rasa kepedulian dia gitu. Jadi mungkin dari situ kamu bisa lebih peka gitu ya, lebih bisa peka dalam artian tuh kayaknya orang ini suka deh sama aku gitu, kayaknya orang ini ada something nih sama aku, cuman nggak deh gitu, aku takut kalau misalnya aku kegeeran gitu. Cuman ya seperti yang saya bilang tadi gitu, namanya hati dan perasaan tuh kayaknya nggak bisa dibohongin gitu. Terus orang ini juga bisa dibilang tipikal seseorang yang bener-bener respect dengan kehidupan kamu. Jadi kayak secara tidak langsung orang ini tuh kayak bener-bener paham gitu, bener-bener paham, bener-bener tahu gitu apa yang saat ini terjadi sama diri kamu gitu. Misal kamu saat ini sedang sedih, misal kamu saat ini sedang gak enak hati, mungkin saat ini mood kamu sedang berantakan gitu. Ya orang ini bisa dibilang tipikal seseorang yang bener-bener peka gitu. Bener-bener peka, bener-bener tahu gitu terhadap apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Selain itu, ya orang ini mungkin terkadang memberikan kamu sebuah perhatian-perhatian kecil gitu. Ya mungkin sebenarnya dia apa ya, ingin memberikan kamu perhatian yang lebih gitu. Cuman dia tahu diri gitu, posisi dia apa dan saat ini dia ini sebagai apa. Jadinya ya bisa dibilang perhatian dia perhatian yang terbatas gitu. Padahal ya keinginan dia itu ingin sekali gitu memberikan kamu perhatian yang banyak, ingin memberikan kamu perhatian yang secara intens. Karena basically antara kamu dan dia nggak ada ikatan gitu, jadinya ya udah deh gitu, aku dalam diem aja memperhatikan dia, atau mungkin dengan perhatian-perhatian kecil gitu. Jadi seperti itu. Terus bisa dibilang ya dia apa ya, mungkin tuh kayak kamu sering sih gitu, dalam artian tuh kayak secara tidak langsung tuh mencurhatkan tentang apa yang kamu rasakan sama dia, dan dia juga mampu memberikan kamu gitu ya solusi yang terbaik atas masalah yang saat ini sedang terjadi atau sedang kamu hadapi gitu. Jadi misal kamu curhat sama dia, dia secara tidak langsung mampu memberikan kamu solusi yang terbaik gitu. Kamu baiknya gini, kamu baiknya itu gitu. Dan orang ini bisa dibilang secara tidak langsung gitu bikin kamu bener-bener ngerasa nyaman gitu. Walaupun kamu masih belum tahu tentang perasaan dia bagaimana, kamu belum tahu tentang isi hati dia bagaimana, tapi secara tidak langsung orang ini tuh bener-bener sudah buat kamu ngerasa nyaman. Intinya tuh kayak ini adalah orang yang bener-bener bisa memahami tentang kamu banget deh gitu. Bisa dibilang lebih jauh daripada apapun, atau lebih jauh daripada orang yang pernah kamu kenal gitu. Selain itu memang orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak penuh dengan rahasia besar. Penuh dengan rahasia besar tuh apa? Ya mungkin terkadang orang ini tuh bisa dibilang apa ya, perhatiannya itu banget gitu sama kamu. Tapi di saat di sisi lain gitu, terkadang orangnya juga perhatiannya sedikit berkurang, tapi setelah itu perhatian lagi gitu. Itu kan terkadang yang membuat kamu itu jadi bingung gitu. Ini orang sebenarnya apa sih maunya? Nih orang sebenarnya keinginan dia itu apa gitu. Dibilang suka, ya kayaknya suka, tapi dibilang enggak juga kayaknya enggak gitu. Itu yang membuat kamu jadi terkadang itu ada perasaan yang kayak ya udah deh biasa aja, aku takut nih gitu kebawa baper atau kegeeran sama dia gitu. Jadi seperti itu. Terus di sini aku juga melihat ya bahwa eh bisa dibilang tuh kayak orangnya dibilang deket sama kamu juga deket gitu. eh tapi ya mungkin tuh kayak orang ini tuh kayak masih apa ya, mungkin tuh orang ini sebenarnya ingin menyatakan tentang perasaan dia yang sesungguhnya terhadap kamu. Cuman ya mungkin tuh kayak dia tahu diri lah gitu, posisi dia saat ini tuh apa gitu, dan kamu itu apanya dia. Jadi kayak dia nggak memiliki nyali untuk mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya sama kamu. Padahal gitu ya keinginan dia itu ingin bahwa orang yang dia sayang itu tahu, orang yang dia sayang itu apa ya, paham tentang perasaan dia. Jadi seperti itu.
Dan Clarissa ngelihat bahwa di sini tuh bisa dibilang kayaknya di tahun 2021 ini, dia datang gitu ya, sepertinya tuh ingin menyatakan tentang perasaan dia ke kamu gitu. Artinya tuh apa sih gitu? Ya mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu masih ya dekat dengan dia sih dekat gitu, cuman kan kayak kamu mungkin dekatnya itu hanya sebatas teman, dekatnya hanya sebatas sahabat, atau bisa dibilang kedekatan kamu mungkin hanya sebatas teman curhat gitu. Cuman kayaknya di tahun 2021 ini sepertinya orang ini lebih memiliki kekuatan gitu, karena sepertinya di tahun 2021 ini sepertinya orang ini ya nggak bakalan bisa menahan tentang kesedihan dia yang dia rasakan gitu. Dia sebenarnya ada perasaan suka sama orang yang dia sayang, tetapi orangnya nggak memiliki keberanian gitu. Bisa dibilang kan itu salah satu apa ya, bentuk sebuah rasa yang kayak bener-bener tertekan batin gitu loh. Dia suka sama orang tapi dia nggak tahu nih bagaimana cara dia untuk mengungkapkan gitu, karena mungkin flashback ke belakang kemarin dia terlalu mikir yang nggak sih gitu loh. Padahal ya aslinya momen tersebut lah momen yang kamu tunggu-tunggu gitu. Kamu bisa lebih jujur, kamu bisa lebih transparan ke aku gitu. Dengan begitu kan kamu mungkin tuh kayak akan lebih bisa lebih nyaman, lebih bisa apa ya, daripada kayak menyimpan rahasia-rahasia nggak jelas kayak gini gitu. Terus di sini Clarissa melihat sih bahwa mungkin tuh kayak orang ini memiliki fantasi yang tinggi sama kamu gitu. Cuman kan memang kayak nggak terlihat gitu. Dalam artian tuh mungkin ya orang ini sebelum tidur tuh suka membayangkan kamu, suka membayangkan keindahan bersama kamu. Ingin dalam artian tuh memilih kamu seutuhnya. Intinya tuh berekspektasi apa ya, dia tuh berekspektasi terhadap orang yang dia sayang gitu. Seandainya kamu saat ini jadi milikku gitu, mungkin banyak hal yang ingin dia lakukan ke kamu, mungkin tuh lebih berkorban ke kamu, lebih berjuang ke kamu, lebih apa ya, mungkin tuh kayak kamu akan diajak dia ke tempat-tempat yang bener-bener dia suka gitu. Jadinya tuh intinya tuh bagaimana sih gitu ya, seseorang yang memiliki perasaan sayang dan suka gitu, pasti kan ada sebuah apa ya, intinya tuh fantasi gitu, fantasi tentang ya kayak membayangkan senyum-senyum sendiri gitu loh. Terus ya bisa dibilang tuh mungkin kamu nggak akan tahu bagaimana perasaan dia ketika dekat dengan kamu gitu. Mungkin kamu ngerasanya kayaknya dia biasa aja gitu, padahal gitu di balik hal yang dia sembunyikan gitu, dia sangat merasa bahagia, merasa bangga, merasa berbunga-bunga, merasa intinya tuh kayak ya seneng banget gitu, bisa berkomunikasi dengan kamu aja dia udah seneng gitu, apalagi bisa deket dengan kamu gitu. Dan orang ini juga selalu dalam diam dia tuh kayak selalu mendoakan kamu, selalu juga dalam artian tuh dia mendoakan antara kamu dan dia bisa lebih deket lagi gitu. Intinya tuh dia selalu memanjatkan doa yang positif gitu terhadap orang yang dia sayang gitu. Walaupun kamu saat ini dengan dia masih belum ada ikatan, tapi orang ini tuh kayak selalu apa ya, mendoakan kamu hal-hal yang positif gitu. Dalam artian itu biar kamu selalu dilindungi sama Tuhan, biar kamu selalu apa ya, selalu dalam artian tuh didekatkan dengan Tuhan, biar mungkin tuh segala kesulitan kamu bisa teratasi gitu. Karena bisa dibilang orang ini tuh orang yang bener-bener bisa memahami diri kamu banget. Selain itu Clarissa juga melihat ya bahwa di sini tuh kayak orang ini ingin sekali sih kayak kedepannya itu bener-bener bisa dipersatukan dengan kamu. Bukan cuma dipersatukan sebatas pacaran aja, tetapi ingin dipersatukan secara lebih. Artinya tuh apa ya, mungkin keinginan dia tuh ingin sekali ya dipersatukan dengan kamu dalam ikatan tali pernikahan gitu. Walaupun kayak orang ini tuh gini, walaupun saat ini dia masih belum memiliki kekuatan untuk menyatakan tentang perasaan dia yang sesungguhnya, cuman dia percaya gitu bahwa suatu saat apabila waktunya sudah tepat dan waktunya tiba gitu, ya pasti orang ini bakalan menyatakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya sama kamu. Jadi buat kamu sih ditunggu aja di tahun 2021, karena akan ada banyak kejutan yang nantinya tuh bakalan kamu rasakan. Bukan cuman masalah cinta aja, tapi juga ada beberapa pencapaian yang nantinya itu akan kamu dapatkan. Jadi seperti itu. Terus dia memang bisa dibilang tuh tipe apa ya, penyembunyi perasaan yang ulung gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak dia memang sebenarnya tuh kayak kamu ada sih gitu perasaan yang kayak mungkin orang ini suka sih sama aku gitu, cuman kamu mungkin tuh bukan tipe orang yang kayak nanti aku dikira kegeeran nih gitu.
ih nanti aku dikiranya kayak gini nih gitu. Jadi ya udah gitu, kamu juga diem aja gitu, karena kamu juga nggak mau lah gitu nanti berkesan besar kepala sendiri. Terus aku juga di sini melihat ya bahwa intinya itu kayak memang sih gitu, flashback ke belakang kemarin mungkin kamu merasa ya bahwa kedekatan antara kamu dan dia mungkin hanya sebatas sahabat gitu, atau paling enggak sahabat deket lah gitu. Cuman kayaknya di tahun 2021 ini kamu akan merasakan sebuah energi yang berbeda, berbeda daripada sebelumnya. Karena apa ya, bisa dibilang tuh setelah orang ini menyatakan tentang perasaan dia yang sesungguhnya gitu, kamu jadi lebih apa ya, mungkin tuh perasaan canggung ada, perasaan kaget ada gitu. Cuman setelah itu yang kamu rasakan adalah kebahagiaan gitu, kebahagiaan karena apa gitu, ya kebahagiaan akhirnya kamu juga tahu gitu perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu itu kayak apa. Selain itu ya mungkin kamu jadi lebih apa ya, mungkin akan lebih, intinya tuh lebih bisa menjaga diri aja gitu. Mungkin yang flashback ke belakang kemarin ya mungkin dia perasaan cemburu ada ya di saat kamu deket dengan orang lain gitu. Cuman kan kayak dalam artian tuh dia masih belum memperlihatkan gitu. Cuman yang kayak kedepannya kamu nantinya tuh bener-bener lebih bisa menjaga hati setelah kamu tahu tentang perasaan dia gitu. Jadi kayak lebih bisa kamu lebih bisa membatasi diri terhadap orang yang deket kamu atau bagaimana gitu. Terus kalau saya juga melihat ya bahwa di sini tuh ada kartu Pack of Cup gitu. Pack of Cup tuh artinya tuh apa? Mungkin memang gitu ya, flashback ke belakang kemarin titik terberat kamu di tahun 2021 gitu. Cuman ya di tahun maaf, maksud saya itu kayak memang titik terberat kamu di tahun 2020 gitu. Cuman di tahun 2021 ini sepertinya mungkin tuh kayak apa ya, akhir dari segi apa ya, segala penderitaan yang kamu rasakan. Memang sih nggak langsung kamu rasakan dampaknya gitu, cuman kamu bisa merasakan gitu, setidaknya kehidupan kamu itu bisa jauh lebih membaik gitu, satu tingkat daripada sebelumnya gitu. Jadi kayak ada peningkatan eh, dalam artian tuh kayak secara bertahap. Cuman kamu nggak bisa melihat secara langsung tapi kamu bisa merasakan gitu. Mungkin salah satunya dengan hadirnya dia gitu, hadirnya dia di dalam hidup kamu yang bisa membawa semangat baru di dalam hidup kamu. Terus aku juga bisa melihat ya bahwa bisa dibilang tuh kayak flashback ke belakang kemarin, mungkin apa ya, bisa dibilang tuh kamu juga selain ingin tahu tentang perasaan dia, kamu juga ingin sekali gitu dipertemukan dengan seseorang yang bisa dibilang tuh bisa diajak untuk komitmen, bisa diajak untuk serius. Cuman memang flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu masih belum nemu aja seseorang yang seperti itu. Cuman ya mungkin di tahun 2021 ini harapan kamu akan seseorang yang benar-benar bisa ngerti kamu, seseorang yang benar-benar bisa memahami kamu, sepertinya akan kamu dapatkan. Dan akhirnya ya kamu bisa apa ya, dalam artian tuh menikmati kehidupan ini secara tenang gitu, secara tenang. Kenapa? Ya karena dibalik mungkin flashback ke belakang kemarin kamu masih merasa ya bahwa mungkin tuh kamu melakukan apa-apa itu kayak masih selalu sendirian. Cuman di tahun 2021 ini gitu kan ada dia yang menemani kamu. Kamu jadi lebih apa ya, intinya itu lebih seneng aja gitu, karena di belakang apa ya, di belakang kehidupan kamu saat ini kamu nggak sendirian gitu. Ada seseorang yang peduli sama kamu, ada seseorang yang masih respect sama kamu, yang selalu mendukung penuh gitu ya apa yang kamu lakukan. Selain itu ya di sini mungkin gitu ya, dalam artian tuh akan, dalam artian tuh ada kartu the world, artinya tuh apa, akan ada sebuah rahasia besar yang akan terungkap. Rahasia besar apa ya, mungkin salah satunya tuh kayak rahasia di mana mungkin flashback ke belakang kemarin dia tuh sangat perfect dalam menyembunyikan perasaannya. Di tahun 2021 ini gitu sepertinya rahasia tersebut bakalan terungkapkan. Artinya kamu bakalan tahu tentang diri dia yang sesungguhnya, kamu bakalan tahu tentang bagaimana perasaan dia ke kamu gitu. Intinya tuh juga apa ya, bisa dibilang di tahun 2021 ini menjadi salah satu jawaban gitu ya atas penasaran kamu selama ini. Jadi seperti itu. Terus kita lihat juga, oke, di sini ada kartu The Lovers gitu. The Lovers tuh mungkin bisa dibilang dia adalah cinta sejati kamu.
Kenapa gitu? Karena bisa dibilang tuh cinta sejati itu nggak harus kalian dipertemukan pertama. Cinta sejati itu nggak harus gitu seseorang yang belum pernah kamu kenal. Terkadang cinta sejati bisa datang dari sahabat, bisa datang dari orang yang mungkin selama ini kamu anggap sebagai teman, sebagai kakak gitu, sebagai apapun gitu. Terkadang itu dalam artian tuh cinta sejati itu bisa datang dari mana saja gitu, nggak harus dalam artian seseorang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Jadi bisa dibilang ya cinta sejati itu orang yang saat ini sedang peduli dengan kamu gitu. Cuman mungkin tuh kayak kamu masih belum merasa, mungkin kamu masih belum apa ya, belum diperlihatkan gitu. Tapi lambat laun juga pasti bakalan ketemu. Terus di sini setelah kamu benar-benar mengetahui perasaan dia gitu, kamu jadi merasa bahwa ini tuh kamu saat ini nggak sendirian lagi gitu, bahwa di balik kesendirian kamu saat ini ada seseorang yang di belakang layar itu melindungi kamu, yang perhatian sama kamu, yang respect sama kamu. Jadi seperti itu. Terus di sini aku juga melihat ya bahwa intinya tuh kamu lebih apa ya, kedepannya di tahun 2021 ini kamu lebih bisa apa ya, lebih bijaksana lagi dalam apa ya, mungkin tuh membatasi kamu terhadap siapapun. Mungkin yang flashback ke belakang kemarin tuh kamu los aja gitu, mau deket sama siapa, mau deket sama ini, mau deket sama itu, walaupun dia tahu gitu. Cuman nantinya setelah kamu benar-benar tahu tentang perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu, tahu tentang intinya tuh dia sudah mengungkapkan tentang perasaan dia gitu, kamu jadi lebih apa ya, dalam artian tuh lebih bisa membatasi kamu dekat dengan siapa. Intinya tuh ya kamu takut gitu kalau mungkin menyakiti perasaan dia, kamu takut kalau misalnya bikin dia jadi cemburu gitu. Karena bisa dibilang dia tipikal seseorang yang walaupun dia cemburu gitu, tapi cemburu dia itu nggak terlihat gitu, tapi kayak kecuekan dan dinginnya dia bisa kamu rasakan gitu. Makanya itu yang kamu takutkan. Selain itu, di sini Clarissa juga melihat ya, di sini ada kartu Three of Swords gitu. Three of Swords tuh artinya apa? Ya bisa dibilang setelah kamu mungkin tuh kayak masih kemarin flashback ke belakang kemarin ya. eh Suka apa ya, bukan suka sih, tetapi yang kayak mungkin tuh terlalu terjebak dalam situasi yang bener-bener sulit, dan dia tuh tipikal seseorang yang bener-bener bisa dengerin cerita kamu, dengerin apa ya, dengerin curhat kamu. Di tahun 2021 ini tuh kayak kamu lebih apa ya, lebih bisa merasakan gini loh, mungkin flashback ke belakang kemarin kamu merasa ya bahwa mungkin tuh kayak kamu rasanya mencurahkan tentang isi hati ini tuh sama sahabat kamu aja gitu. Cuman kayaknya di tahun 2021 ini setelah kamu tahu tentang perasaan dia gitu, rasanya itu lain gitu. Kayak kamu cerita ke dia itu jadi lebih lebih apa ya, lebih bisa intens gitu, karena kamu sudah menganggap dia bukan sahabat lagi, bukan teman curhat lagi, melainkan ya orang yang kamu sayang atau kekasih kamu. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number 3, kartunya nomor 3. Oke, jadi ini kita clear up terlebih dahulu. Oke. Di sini ada kartu Two of Swords gitu. Two of Swords. Dan di sini kita coba lihat kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Dia yang akan hadir di tahun 2021. Di sini ada kartu Three of Swords, kemudian ada kartu Three of Pentacles, yes. Ada kartu Six of Cups, kemudian di sini ada kartu The Moon, dan di sini juga ada kartu The World. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu dia yang akan hadir di tahun 2021. Oke.
Clarissa melihat bahwa dia yang akan hadir di tahun 2021 ini sepertinya dia datang dari masa lalu. Mungkin seseorang yang pernah menyakiti kamu, seseorang yang pernah mengkhianati kamu, seseorang yang bisa dibilang tuh pernah menyia-nyiakan kamu. Bisa dibilang tuh kayak dulu mungkin kamu sempat menjalin sebuah hubungan gitu, tapi kamu menjalin sebuah hubungan tersebut bukan kamu merasakan sebuah kebahagiaan akan, dalam artian tuh akan menjalin sebuah hubungan gitu, tapi di sini yang kamu rasakan justru kamu merasakan sebuah penderitaan gitu. Karena apa gitu, dimana mungkin flashback ke belakang kemarin, titik perjuangan kamu tidak pernah terlihat sama dia. Dia pergi di saat kamu merasa sayang sama dia pergi di saat kamu berharap banyak sama dia, dan dia adalah seseorang yang paling gak bisa tahu tentang perasaan kamu, gak bisa ngimbangin perasaan kamu. Jadi seperti itu. Bisa dibilang dia nantinya yang datang di tahun 2021, dia adalah seseorang yang mungkin tuh kayak pernah menjalin hubungan dengan kamu gitu. Cuman ya dia tuh kayak dulunya flashback ke belakang kemarin tuh kayak terlalu menyiksa batin kamu aja gitu. Dan sepertinya di tahun 2021 ini dia hadir, ingin mendekati kamu lagi, ingin mendapatkan hati kamu kembali, dan ingin dalam artian tuh menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan nantinya di sini aku melihat gitu, ada sebagian dari kalian tuh yang mungkin tuh kayak merasa oke lah, nggak apa-apa gitu, kalau memaafkan sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk kamu kembali atau balikan setelah kamu merasa dan melihat tentang apa yang dia lakukan flashback ke belakang kemarin gitu, kamu jadi kayak lebih, kalau untuk kembali maaf gitu. Tapi kalau untuk memaafkan, aku sudah mengikhlaskan dan aku sudah memaafkan. Tapi kalau untuk kembali kayaknya masih belum cukup siap bagi diri kamu. Jadi seperti itu. Atau mungkin ada beberapa di antara kalian tuh yang justru malah mungkin tuh kayak merasa apa ya, dalam artian tuh kenapa gitu kamu hadir lagi di dalam kehidupan aku gitu, setelah aku benar-benar sudah melewati beberapa kesulitan, dan saya ini benar-benar sudah merasa mengikhlaskan kamu dan gak ingin bertemu kamu lagi gitu. Lalu kenapa kamu muncul lagi gitu? Ada beberapa di antara kalian tuh yang mungkin tuh berpikir seperti itu. Cuman ya di sini sebenarnya segala sesuatu yang terjadi nantinya juga dibalikan sama pribadi diri kalian masing-masing. Entah kalian menerima dia kembali, entah kalian sudah tidak ingin ketemu sama dia lagi gitu. Yang jelas yang perlu menjadi warning di dalam diri kalian adalah ya memang gitu ya, dalam artian tuh memaafkan sih boleh gitu, tapi kalau untuk menerima dia kembali, coba gitu dipikir dua kali. Jangan sampai gitu kamu menyesal yang kedua kalinya gitu. Karena ya tapi nggak semua orang gitu, terkadang biasanya gitu kita kan sudah tahu gitu bagaimana membuka buku dengan part yang sama gitu, awalnya sama pasti endingnya juga yang sama gitu. Jadi buat kalian harus lebih-lebih bijaksana dalam memaafkan gitu. Memaafkan boleh gitu, tapi kamu juga harus ngerti nih, kamu juga harus lebih tahu gitu dia maafnya tulus atau hanya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kalau memang maafnya tulus sih nggak apa-apa, maafkan gitu. Tapi kalau memang dia maafnya dalam arti memiliki maksud dan tujuan tertentu, ya dimaafkan nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia meminta yang lebih gitu, saran dari aku lebih baik pikirkan secara matang-matang, jangan sampai kamu terjebak dalam lubang yang sama gitu. Karena takutnya nanti kamu gitu, karena kamu itu tipikal seseorang yang rapuh kamu itu di dalam kehidupan cinta kamu gitu. Jadi bisa dibilang ya kamu tipikal seseorang tuh yang tulus gitu, yang tulus dalam mencintai, dan kamu akan memberikan semua hati kamu untuk dia. Tetapi apabila kamu gitu ya, dalam artian tuh tetapi apabila dalam artian tuh kamu sudah dikecewakan, kamu sudah dihianati, kamu sudah benar-benar dipermainkan gitu, makanya tuh kayak rasanya tuh jangankan gitu dia meminta kembali sama kamu, ketemu sama kamu aja rasanya tuh kayak udah ogah-ogahan, udah males-malesan gitu. Dan di sini sepertinya di tahun 2021 ini sepertinya dia akan hadir dan muncul lagi di dalam kehidupan kamu. Apa tujuan dia? Yang jelas mungkin dia ingin menebus semua kesalahan yang pernah terjadi. Mungkin ada juga yang ingin meminta maaf sama kamu, atau mungkin bisa saja gitu dia ingin mengulang kembali hubungan yang mungkin tuh dia merasanya flashback belakang kemarin tuh dia yang salah gitu, dan ingin memperbaiki hubungannya gitu. Ada banyak hal di sini gitu. Ada yang menyambutnya dengan sukacita, ada yang menyambutnya itu dengan penuh kegeraman gitu. Intinya tuh kayak penuh dengan rasa marah gitu. Rasa marah kenapa gitu? Ya iyalah wong, intinya tuh kayak kamu sudah merasa dikecewakan, kamu sudah merasa dihianati, dan kamu sudah nggak ingin ketemu sama dia lagi. Lalu kenapa gitu? Di saat kamu sudah tidak berharap sama dia lagi, dia muncul dalam kehidupan kamu. Otomatis kan ya ada perasaan geram, ada perasaan marah gitu. Di sini aku melihat ya bahwa bisa dibilang tuh kayak
di tahun 2021 ini kamu benar-benar harus bisa hati-hati sih, lebih hati-hati, selektif dalam menghadapi orang yang nantinya tuh akan datang gitu. Dalam artian tuh ya, apabila kamu nggak hati-hati dan waspada, takutnya apa? Justru malah kebaikan kamu dimanfaatkan sama dia lagi. Sedangkan flashback ke belakang kemarin, segala bentuk perjuangan dan pengorbanan kamu aja nggak pernah dilihat sama dia gitu. Dalam artian ya, kamu benar-benar harus lebih selektif lagi gitu. Nih orang tulus nggak minta maafnya, nih orang tulus nggak ingin memperbaikinya gitu. Jangan asal kamu memaafkan aja, nanti takutnya justru malah orang ini tidak mendapatkan sebuah pembelajaran hidup yang berharga gitu. Pasti dia kedepannya bakal melakukan kesalahan yang sama kembali gitu. Terus juga di sini yang pasti dia bakalan tentang menunjukkan sisi baik dia sih gitu. Dalam artian tuh dia ingin terlihat sisi perubahannya, dia ingin lebih terlihat apa ya, dalam artian tuh nih loh, aku ini kayak bener-bener sudah bener-bener berubah gitu. Cuman ya sebagaimanapun kalian nanti melihat dia gitu, ya kalian jangan langsung dalam artian tuh ngelihat wah dia berubah nih berarti oke lah gitu. Kalau misalnya dia meminta kembali, oke lah nggak apa-apa, aku terima aja. Ya kalian jangan dalam arti sembrono seperti itu. Kalian harus benar-benar apa ya, benar-benar kalau misalnya dia benar-benar berubah gitu, ya udah gitu, kamu juga harus menunjukkan gitu tentang perubahan kamu yang sesungguhnya. Jangan kita lihat hanya 1, 2, 3 bulan, tapi lihat dong 5 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, dia berubahnya tetap atau enggak gitu. Kalau misalnya dia nggak ada perubahan dan rasa perbaikan dia tetap, ya bisa dibilang dia berubah secara sungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya dalam 1, 2, 3 bulan dia sudah berubah balik lagi, ya berarti dia memiliki maksud dan tujuan tertentu gitu. Karena ya kita nggak bisa melihat ya segala sesuatu itu secara instan. Segala sesuatunya itu harus dihadapkan sama sebuah proses, dan dimana proses itulah bisa menilai pribadi seseorang tersebut. Nih orang berubahnya benar-benar atau hanya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dan di sini aku juga melihat ya bahwa orang ini tuh sebenarnya ingin gitu, keinginan dia kembali gitu ya, keinginan dia kembali hadir lagi di tahun 2021 ini. Dia ingin sekali dalam artian memberikan hati dia kembali terhadap kamu. Cuman ya apabila kamu tidak hati-hati, kamu bisa terperangkap dalam lubang yang sama. Jadi makanya tadi gitu, sisi kebijaksanaan kamu benar-benar harus kamu kerahkan. Karena apabila tidak, bukan kebahagiaan yang nantinya akan kamu dapatkan, tetapi kekecewaan, kesedihan kedua kalinya yang bakalan kamu rasakan gitu. Karena apa gitu, sebenarnya tujuan kamu ingin sekali di tahun 2021 ini benar-benar mengakhiri segala bentuk penderitaan yang pernah kamu rasakan. Karena kamu sudah 2020 kemarin sudah capek gitu ya, capek menghadapi derita, capek menghadapi pengorbanan yang tidak pernah dihargai gitu. Dan kamu ingin sekali gitu di tahun 2021 ini benar-benar menemukan sebuah cinta sejati atau momen yang membahagiakan, momen yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Cuman yang saya lihat sih ya, walaupun dia nantinya akan hadir, nantinya juga akan ada orang baru gitu ya. Orang baru yang benar-benar bisa kamu pertimbangkan untuk kamu jadikan pendamping hidup kamu. Jadi kayak selain dia yang nantinya akan hadir, saya juga melihat akan ada orang baru juga gitu yang nantinya itu akan hadir gitu. Dan benar-benar kamu di tahun 2021 ini tidak boleh lengah gitu dalam memaafkan. Artinya itu apa? Ya kalau memaafkan dia nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk kembali gitu, coba deh dipikir lagi rasa sakit hati apa yang sudah dia buat di flashback ke belakang kemarin. Jadi seperti itu. Kalau mungkin gitu ya, kalian kedatangan orang baru pun juga kalian juga harus lebih selektif dan bijaksana lagi dalam memilih gitu. Karena rasa nyaman aja nggak bisa dijadikan jaminan kalau kita nggak bisa melihat tentang sisi niat dan kesungguhan hati dia yang sesungguhnya. Terus kalau di sini Clarissa melihat ya bahwa di tahun 2021 Clarissa juga melihat kamu nantinya akan kedatangan seseorang baru yang bisa lebih memperlihatkan sisi perjuangan dia. Sisi perjuangan dia untuk bener-bener nih loh gitu, aku ini cinta sama kamu ini sungguh-sungguh gitu. Kalau misalnya kamu masih belum bisa yakin lagi gitu, ya udah gitu, aku akan nurutin sampai bener-bener kamu bisa merasa yakin. Jadi seperti itu. Terus saya juga melihat ya, di sini ada kartu Pack of Cup gitu. Pack of Cup tuh artinya menggambarkan ya, bisa dibilang tuh walaupun nanti ada masa lalu kamu yang akan hadir gitu, cuman nantinya tuh kayak setelah kamu kedatangan orang baru, orang yang belum pernah kamu kenal sama sekali gitu, kamu jadi merasa apa ya, bisa dibilang tuh perasaan bingung juga ada gitu, bingung mengendalikan perasaan kamu, aku ini harus pilih yang mana nih gitu. Bisa dibilang dia juga berubah gitu, tapi juga ada orang baru nih yang lebih layak gitu. Nantinya kamu benar-benar harus lebih bijaksana lagi dalam memilih gitu, jangan sampai kamu terjebak dalam masalah yang sama.
Terus di sini aku juga melihat sih, kalau orang barunya sih yang saya lihat ya, dia sih datang membawa kepastian gitu. Jadinya walaupun nanti sebingung-bingungnya kamu gitu, pasti kamu bakalan memilih dia juga kok gitu. Karena basically-nya kamu sudah kayak merasa enak sih gitu menghadapi masa lalu walaupun dia sudah berubah gitu. Cuman ya namanya gimana sih gitu, namanya hati yang sudah dikecewakan gitu pasti nggak mudah dong gitu menyatukan kembali gitu. Intinya tuh kayak diibaratkan seperti eh, piring yang pecah memang bisa ditata kembali tapi hasilnya nggak akan sama gitu. Dan itu juga sama seperti kamu, perasaan yang sudah hancur dipaksakan juga dia ingin bersatu kembali gitu. Ya intinya nggak bisa perfect, pasti banyak hal nantinya tuh yang akan menjadi sebuah gejolak. Dan inilah gitu mungkin kamu nantinya tuh akan lebih menerima kehadiran orang baru tersebut gitu. Walaupun mungkin di awal di dalam diri kamu ada sebuah hal gitu ya, ada sebuah hal tentang keraguan yang kamu rasakan. Cuman lambat laun setelah dia menunjukkan tentang sisi perjuangan dia yang sesungguhnya gitu, kamu jadi lebih percaya bahwa dia nggak sama seperti orang yang pernah menyakiti kamu dulu. Jadi seperti itu. Kita lihat juga. Dan di sini aku juga bisa melihat sih bahwa nantinya memang kamu akan dipertemukan dengan masa lalu kamu yang memang ingin hadir lagi, ingin mendapatkan kamu kembali di tahun 2021. Cuman di tahun 2021 ini sepertinya kamu juga akan kedatangan orang baru gitu. Orang baru, orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Dan orang ini yang saya lihat orangnya sih suka memperjuangkan. Dan disinilah kamu nantinya itu benar-benar bisa melihat gitu ya. Dalam artian mungkin flashback ke belakang kemarin kamu yang banyak berjuang, cuman di tahun 2021 ini gitu kamu akan merasakan gitu bagaimana sih rasanya diperjuangkan. Selain itu flashback ke belakang kemarin mungkin kamu suka sering ya dalam arti itu mendapatkan sebuah ketidakadilan dalam sebuah hubungan. Artinya dia ingin terlihat benar terus sedangkan kamu salah. Dan di tahun 2021 ini sepertinya orang baru ini dia lebih bisa bersikap adil gitu. Dalam artian ya selain dia lebih mendengarkan pendapat kamu, dia juga lebih intinya tuh bisa mengimbangi perasaan kamu. Dalam artian tuh nggak cuma diri dia aja yang ingin dinilai benar gitu, tapi dia juga menghargai gitu apa yang sudah kamu katakan. Selain itu di sini nantinya ya gitu, mungkin masa lalu kamu yang nantinya tuh akan hadir, akan merasa mungkin tuh kayak merasa menyesal sendiri, malu sendiri gitu. Karena ya bisa dibilang dia nantinya akan mengerti gitu bagaimana dia setelah berjuang tapi perjuangan dia nggak dihargai, justru malah kamu berjuang ingin dekat bersama orang baru. Dan nanti gitu ya dia mungkin tuh akan merasakan sebuah secara tidak langsung, walaupun memang tujuan kamu nggak ingin dendam sama dia gitu, tapi dia nanti itu yang kayak ngerasa kena imbasnya sendiri, merasa kena karmanya sendiri. Terus juga di sini ada kartu The Moon gitu. Kartu The Moon tuh artinya ya kamu akan merasakan sebuah dicintai yang begitu besar. Kamu akan merasakan sebuah perhatian yang begitu besar bersama orang yang kamu sayang itu saat di tahun 2021 ini bersama orang baru. Orang yang benar-benar bisa memberikan sebuah kepastian. Selain itu juga di sini ada kartu The Hermit. Artinya apa? Ya apa yang selama ini kamu cari ternyata bisa kamu dapatkan gitu. Dalam artian ya di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak di sini ya buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading, di personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak dan ditunggu readingan selanjutnya ya. Sampai jumpa di video terbaru dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.